Kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu, oke. Sebelum ngobrol, jadi gini Mas, kita ngobrolnya ya tentang semua karirnya Mas Nono, tentang gentleman. Oh, gentleman. Terus bahas ya tanda-tanda yang keren banget tuh. Ya. Arti kehidupan juga keren banget tuh. Ya. Oke Mas, kita bisa mulai aja? Boleh. Oke, sebentar. Halo, apa kabar Mas Nono? Baik, puji Tuhan baik. Lagi pandemi gini di rumah aja tuh gimana ini? Masih tetap jalan job-job? Nggak bisa kemana-mana, terpaksa harus di rumah terus untuk melindungi diri dan untuk halayak ramai juga. Bener. Mau cari aman di rumah aja lah ya. Iya benar. Mas minta waktu kita ngobrol tentang karirnya Mas Nono. Aku ingat dengan tanda-tanda. Aku ingat dengan arti kehidupan. Ingat lagi dengan beberapa duet dengan Vina juga pernah kan? Pernah dengar. Peluk diriku, genggamlah jemariku, kecuplah bibirku, bisikan kata cintamu. Itu juga aku suka tuh. Pernah juga bikin tim sama Glenn dulu ya? Sama siapa? Glenn Fredly. Join. Oh Glenn, ya satu grup sama Glenn. Apa ya? Jakarta Rhythm Section bukan? Bukan. Ini apa? Funk Section. Funk Section. Jadi kita ngobrol dulu. Awal karir gimana sih Mas? Awal karir ya jauh banget ya. Tahunnya 70-an ya. Saya berangkat dengan grup band dari Surabaya. Saya dulu domisili sebelum di Jakarta di Surabaya ya. Saya hijrah ke Jakarta itu 80-an. Tapi sebelum itu saya berangkat ke Jakarta untuk recording atau rekaman dengan sebuah grup yang namanya The Hands. Itu berarti waktu Surabaya nggak sempat rekaman? Sempat. Enggak, rekamannya di Jakarta karena itu tawaran datang dari Golden Hand atau Tangan Mas. Kebetulan Tangan Mas juga satu atap dengan kakak saya almarhum Mus Mulyadi. Oh ya. Jadi saya melalui kakak saya ditawarkan untuk rekaman. Jadi saya bawa grup saya waktu itu The Hands untuk di Jakarta. Waktu itu saya rekaman di Musika Studio. Waktu itu namanya Metropolitan Studio. Udah dipegang Bu Acin belum zaman itu? Iya, dipegang Om Amin. Papanya Bu Acin. Saya sempat membuat hits yang judulnya Halo Sayang. Halo sayang, hujan hati, cukup sudah kali ini, tiada sakit hati, walau hidupku begini. Ya. Itu tahun 70-an, 72 lah. Dan waktu itu memang zaman-zamannya grup ya. Dan ada Panbers, ada Mercies, ada The Fabulous Group, kakak saya juga. Dan juga ada di Surabaya ada 3 waktu itu. Jadi The Hands, AK, ya, tahu ya, AK, sama satu lagi The Jambels. Ya. Terus hingga ke Jakarta yang ngajak siapa? Atau memang Mas Mulyadi waktu itu? Iya, kebetulan kakak saya menawarkan saya, kamu mau nggak rekaman di Jakarta gitu. Akhirnya saya sanggupin, saya oke, saya ke Jakarta karena saya sudah pingin sekali dengan grup saya untuk lebih terkenal lah gitu.
Dan untuk proses rekaman lagi itu zaman itu kan masih zaman pita kali ya? Atau masih piringan hitam? Pita sih. 70 ada pita ya? Iya, masih berapa ya? Belum 24 track, masih 4 track ya kalau nggak salah. Oke. Ribet nggak sih rekaman di zaman itu? Rekaman sih kalau ada koneksi waktu itu sih gampang ya. Maksudnya produsernya banyak ya, tapi cuman kalau kita dapat tawaran itu nggak begitu sulit karena asal kita punya hits punya lagu gitu loh, punya lagu yang disukai oleh produser bahwa oke, kamu bisa rekaman dengan lagu-lagu ini gitu. Jadi saya ditawarin melalui kakak saya ya. Jadi untuk rekaman dan saya membawa grup saya The Hands waktu itu. Nggak, maksud saya gini, teknis rekamannya zaman dulu kan masih digital, masih manual dong semua. Ya, semuanya masih manual. Jadi saya waktu itu saya masih ingat operatornya Freddy Bule waktu itu. Ya. Bule, terus apa namanya? Studionya di Metropolitan Studio. Musika sekarang, Musika Studio. Di Perdatam. Masih di Perdatam ya? Iya, masih di Perdatam dulu. Oke. Hingga sempat berapa album setelah itu? Atau sih album sih zaman itu ya? Ya, album. Jadi piringan sempat piringan hitam ya. Piringan hitam. Piringan. Sempat tahu jual berapa kopi? Wah, kalau dance waktu itu lumayan banyak ya. Karena kita berlanjut gitu. Kalau misalnya nggak banyak, kita nggak berlanjut kan. Jadi kita berlanjut sampai berapa volume waktu itu? Kalau nggak salah 6 volume. Banyak. Dan setelah The Hands, sekitar tahun 80-an, 81, saya bergabung dengan Jakarta Power Band. Oke. Waktu rekaman pertama itu genrenya apa? Pop. Waktu itu namanya itu apa? Waktu itu apa ya namanya? Pop apa ya? Jadi ada kalau aliran yang keras sekali itu underground, ya kan? Kalau sweet sound. Oke. Jadi istilahnya waktu itu genrenya sweet sound. Dan istilah itu nggak dipakai lagi sekarang. Apa? Istilah itu nggak dipakai lagi untuk zaman sekarang. Ya, 80 berubah ininya, tren ininya, genrenya. Jadi ada pop kreatif, ya, pop kreatif sama satu lagi apa ya, slow rock. Ingat kan? Ya. Paham. Tapi Mas Mul kan ke keroncong, sementara Mas Nono alirannya beda. Gimana cerita itu? Enggak juga sih, kakak saya dulu berangkatnya bukan keroncong. Dia bergabung dengan Favourite Group ya. Yang berapa hits waktu itu. Jadi kakak saya dipercaya oleh Mas Arianto almarhum. Arianto pencipta lagu yang andal sekali. Mas Arianto mempercayakan dia untuk gabung dengan Favourite Group waktu itu. Grup kakak saya. Hitsnya kalau nggak salah Mawar Berduri, terus ku punya kekasih. Pop banget ya? Iya, ngepop dulu. Jadi kakak saya itu bukan dari keroncong, tapi dari grup juga gitu. Kalau favoritnya ke pop, tapi di saat Mas Mul ke solo, ke keroncong. Solo karir, dia dicoba untuk mengembangkan gitu. Jadi dikembangkan dari kamu bisa apa aja. Jadi discuss sama produsernya. Waktu itu produsernya kebetulan orang Surabaya juga kan. Golden Hand. Kakak, udah kue mau bikin apa? Jadi kakak idenya mau bikin keroncong, terus Jawa, terus pop Jawa, terus apalagi dangdut juga kan. Oke. Nah, untuk karya yang pertama tadi Mas Nono itu ciptaan siapa? Untuk yang sempat ada 6 album itu. Yang mana? Yang pertama itu. Yang pertama rekaman. Itu lagunya ciptaan siapa? The Hands itu.
Ya, The Hands nama ya Golden Hands ya. Bukan, The Hands nama grup saya, Aha. produsernya Golden Hand. Oh, oke. Aha. Itu lagunya ciptaan siapa? Lagunya saya, ciptaan saya juga. Jadi Halo Sayang itu saya ciptakan tahun 71, 72 jadi hits gitu. Oke. Berarti sampai sekarang udah banyak banget ya karya Mas Nono ya? Ada berapa judul ingat? Waduh, kalau kita tinggal hitung aja, kalau di The Hands itu kira-kira 6 album ya. Itu Ya. taruh Zaman dulu kan 10 ya, 10 lagu ya? separuhnya lah. Jadi 6 lagu, 60 lagu. Jadi separuhnya 30 lagu. Itu The Hands. Kalau di Jakarta Power itu kebanyakan lagu saya kan. Iya, benar. Benar. Gitu, kan? Banyak banget berarti. Jadi Jakarta Power Band itu kira-kira album berapa ya? 5 album kalau nggak 7 kalau nggak 5 atau 7 gitu. Itu separuhnya aja 70 lagu, 35 lagu. Ya 35 lagu tambah berapa tadi teh? Nah itu. Itu royaltinya aman sampai sekarang? Hah? Royaltinya? Royaltinya kan saya nggak mikir itu waktu itu, jadi saya nggak kepikiran royalti. Tapi saya sempat mendapat apa namanya bonus, katakanlah bonus ya. Pas saya solo karir itu, di Purnama Record waktu itu. Setelah Jakarta Power vakum, saya solo karir. Dan saya menciptakan satu lagu yang sempat geger di koran-koran. Yaitu judulnya Gengsi Dong, masih ingat nggak? Iya, tahu. Gengsi Dong, Gengsi. Dia beraksi, gengsi dong, gengsi. Jadi saya dikatakan di koran itu katanya saya niru dari grup band barat Kisi Sunshine Band katanya. Jadi ribut di koran, sempat rame itu. Jadi saya Dan itu berarti zaman itu yang heboh di koran bukan gimmick berarti ya? Kenapa? Bukan trik buat ngangkat lagu, bukan? Waktu itu benar-benar ribut gitu. Jadi ada kontak pembaca kan? Itu di rubrik pembaca itu ada yang namanya kontak pembaca, itu ramai di situ. Jadi ada yang ngebelain saya, ada juga yang ngeritik saya gitu. Jadi mereka berantem sendiri di koran. Itu ceritanya lagu itu. Jadi kalau istilah sekarang netizen kali ya. Iya, betul. Jadi dengan keributan itu, jadi apa namanya, nilai penjualan dari album saya itu tinggi sekali. Jadi 500 waktu itu hampir 1 juta kopi lah. 1 juta kopi. Itu udah keren banget. Iya, makanya saya waktu itu dapat bonus. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Purnama Record di bos saya. Mus, kamu pagi ini mau minta apa dari saya gitu? Karena album ini sukses gitu kan. Kamu mau apa? Saya bilang saya nggak punya mobil, bos. Saya dibeliin mobil gitu waktu itu. Wow, pertama kali jadi seneng sekali. Itu kira-kira tahun 83. Baru-barunya Jimny Jumbo itu loh. Jimny Jumbo. Zaman itu udah keren sih. Ya. Hingga setelah itu banyak juga kolaborasi dengan beberapa dengan Vina, dengan Glenn dan lain-lain. Itu gimana cerita lagi sama Deddy Dukun juga? Ya, kalau dengan Deddy Dukun saya tergabung di dalam grup vokal grup yang 7 bintang. 7 bintang. Ya. 7 bintang itu sekitar tahun berapa ya? 85-an, 87 lah. Yang dengan 7 bintang ada lagu karya Mas Nono yang mana? 7 bintang itu single kalau nggak salah, single. Jalan Masih Panjang. Ya betul, single itu. Dan itu karya rame-rame ya sama Mas Deddy juga berarti? Kenapa? Karya rame-rame? Enggak, Deddy Dukun, Dian Pramana, Dian Pramana Putra, syairnya Deddy Dukun.
Oke. Dan itu sebelum tanda-tanda ya? Sebelum tanda-tanda. Dari 7 bintang hingga ada Gentleman. Iya betul. Tapi sebelum itu saya sempat duet sama Vina juga itu kan. Ya, aku suka tuh lagunya. Aduh, lagu apa itu ya? Judulnya lupa saya. Ya, tahu lagunya. Lagunya juga mungkin nggak semua orang kenal kali, padahal lagunya keren. Ya. Duet dengan Deddy Dukun lagu apa? Duet sama Deddy itu lagunya apa ya? 7 bintang itu dipecah kan. Jadi waktu itu 7 bintang sukses. Ya. Terus Deddy dapat ide lagi. Kalau gitu kita pecah, yang cowok bikin sendiri, saya Yopilatul sama Deddy bikin sendiri. Namanya apa ya? Jangan Menambah Dosa. Iya betul. Itu 7 bintang waktu itu. Jangan Menambah Dosa itu masih 7 bintang. Iya, ada Yopilatul di situ tuh. Terus ceweknya Rupis. bikin sendiri, Rupis, ya benar. Nurlela. Iya. Berarti 7 bintang sempat berapa single? Jalan Masih Panjang sama Jangan Menambah Dosa? Dosa ya dua kalau nggak salah. 2 single. Gentleman juga punya single kayaknya kemarin ini. Ya, kemarin sudah waktunya. Iya. Kayaknya lagunya lebih mengarah-ngarah ke lirik religi ya selalu ya? Religi. Untuk lirik. Seperti Jangan Menambah Dosa. Ya. Kalau 7 bintang ya memang religi, tapi ada kemanusiaan juga gitu. Jadi kalau di Gentleman ini berkaitan dengan situasi, maksudnya apa namanya suasana pada saat inilah gitu. Jadi ya kita bicara masalah pandemi dan juga kemanusiaan yang lain-lainnya gitu. Itu prihatinnya kemanusiaan lah gitu ya. Benar sekali. Ya. Dan Mas Nono kan hit banget tuh dengan Tanda-Tanda. Itu sempat kejual berapa kopi Mas dulu? Waduh, itu banyak ya. Jadi satu album itu 2 hitsnya ada 2 tuh, Tanda-Tanda sama Arti Kehidupan. Ya, benar. Satu album itu album yang sangat istimewa dengan perjalanan karir saya. Itu album itu sangat istimewa. Dan lagunya abadi. Ya, satu itu. Kedua gini, yang menunjang atau yang menunjang album itu musisinya itu semuanya top musisi waktu itu pada zamannya gitu. Jadi ada Sapa Indra Lesmana, ada Erwin Gautawa, ada Chandra Tarusman, ada Yongki Suwarno, ada Yance Manusama, jadi semua top, semua musisi yang membantu saya di album itu. Gitu. Tanda-Tanda ciptaan Odi Agam bukan? Ya betul. Odi Agam. Cuma satu itu karya Odi Agam. Arti Kehidupan ciptaan siapa ya? Arti Kehidupan juga. Ya, ciptaan Odi Agam juga. Saya bantu juga. Jadi supaya nafasnya lebih ke jazz gitu. Oke. Sebenarnya Mas Nono ini lebih enjoy ke jazz atau kemana sih untuk aliran musik? Saya saat ini lebih enjoy ke jazz. Karena udah apa ya? Udah trademark gitu. Jadi maksudnya udah dulu gitu. Nah, itu saya mau ngomong itu tuh. Ya, tapi Tompi gimana? Tapi Mas Nono udah punya warna lain lagi. Kalau Tompi juga versinya dia lagi. Ya. Jadi itu ada alasannya, Mas Henry. Jadi gimana? Saya harus ke sana. Kenapa saya harus ke sana gitu kan? Jadi saya mengingat kakak saya waktu itu segala genre dia makan gitu. Semua genre dia punya hits gitu. Mulai dari pop, Mawar Berduri atau favorit grup, dan juga Jawanya. Jawa, apa namanya? Ono Rondo, Ono Maling gitu, apa gitu?
Malam-malam itu di Silitonga itu. Oh iya. Kalau dia itu ayo gitu kan. Melaku ya wes bener. Itu kakak saya semua genre. Nah, sekarang saya posisinya di mana kalau dia semuanya dapat hits? Saya bikin album solo itu. Jadi saya mendapat predikat bahwa saya ngikutin atau nguntil kakak saya. Nah itu yang saya nggak terima itu. Jadi akhirnya ketemulah aliran seperti sekarang. Saya sempat frustrasi sampai pindah ke Jogja. Ya ke Jogja, saya ketemu teman-teman ya kuliahan di sana. Jadi kita tiap hari nongkrong, ngobrol ngalor ngidul segala macam. Akhirnya ketemu, saya ada pertanyaan, kenapa saya ini nggak bisa maksimal ya karir saya bilang gitu. Ada teman waktu itu yang sangat maksudnya itu sangat kita percaya lah waktu itu tua-tuanya kita gitu. Dr. Susilo waktu itu dia bilang, Cak Mus, kamu itu harus beda sama kakaknya. Kalau pengen beda, kamu harus bikin sesuatu yang beda juga gitu loh. Jadi jangan nanti kakaknya bikin Jawa, kamu bikin Jawa. Kakaknya bikin keroncong, kamu bikin keroncong. Jadi nggak kebagian piring gitu loh. Jadi iya begitu. Akhirnya ketemu alasannya kenapa saya selalu dibawa bayang-bayang kakak saya gitu. Ketemu alasannya. Akhirnya aku pindah aliran gitu. Maksudnya saya harus beda. Akhirnya saya nemu tokoh George Benson itu. Ya, benar. Akhirnya saya nemu tokoh George Benson itu, saya kagum dengan orang itu saat itu ya. Karena apa? Karena George Benson ini lain daripada yang lain. Waktu itu musik itu identik dengan hingar-bingar. Saat-saat itu ya, 70-80 itu. Hingar-bingar semua. Jadi ada katakanlah di Purple, ada Led Zeppelin. Wah ya benar kan. Tapi ini satu orang ini dengan The Masquerade, ini dengan mulutnya dia bisa menggemparkan dunia kan. Dengan gitar dan mulutnya, aksesorisnya semua kan aksesoris pakai hingar-bingar, distorsi segala macam. Tapi George Benson ini dengan mulutnya, aksesoris mulutnya dia menggemparkan dunia. Itu yang saya kagumi. Dan saya coba mempelajari, akhirnya ketemu lah. Nah, akhirnya kesampaian ide saya itu di dalam album Arti Kehidupan Tanda-Tanda ini. Saya mulai memperkenalkan nih loh saya gitu. Gitu kan. Di album ini baru saya perkenalkan nih loh saya gitu. Ini loh real Mus Mujiono gitu. Ya, akhirnya orang bisa menilai, oh iya akhirnya beda sama kakaknya kan gitu. Emang jazznya lebih kuat jauh ya dibandingin dibandingin kakaknya maksudnya. Iya, ya kalau kakak kan pure penyanyi gitu, jadi penyanyi aja. Itu satu alasan buat saya kenapa saya selalu membawa gitar gitu. Saya nyanyi di atas panggung. Tanpa gitar, ya Mus Mulyadi dong, gitu. Benar. Saya selalu bawa gitar gitu, dan saya harus bisa memainkan gitu loh. Paham. Tangan itu kan nggak etis gitu loh. Oke. Nah, selama kolaborasi dengan Vina, dengan Deddy Dukun, dengan 7 Bintang, punya cerita seru apa untuk hal ini?